Hey Tagar Lovers! Dinka merupakan sebuah nama kelompok etnis di negara bagian Sudan Selatan yang dikenal dengan perawakan tinggi dan kulit gelap. Mereka mendiami wilayah geografis luas yang terbentang dari utara distrik Bahrul Ghazal dan Sungai Nil atas hingga Kordofan Selatan di sekitar aliran Sungai Nil. Dengan populasi sekitar 1,5 juta orang, mereka adalah 4% dari total populasi. Mereka menjadi kelompok etnis terbesar di Sudan Selatan. Bahasa Dinka atau juga lazim disebut Tongjang dipergunakan dalam keseharian yang mayoritas dari mereka terlibat dalam pengembalaan dan pertanian. Mereka juga memiliki kosakata yang beragam dan eksklusif, termasuk kata-kata khusus untuk berkomunikasi dengan hewan ternak mereka yang dipanggil sesuai nama yang diberikan. Dinka terbagi dalam banyak kelompok, termasuk kelompok Fadang yang mencakup semua kelompok Dinka yang menetap di sebelah timur Sungai Nil. Selain itu terdapat pula kelompok Abyei, Faryang, Afu, Awan, dan lain sebagainya. Dinkawi atau orang-orang Dinka membangun sistem kekuasaan yang mandiri. Kendati demikian mereka tetap saling terhubung satu sama lain. Di setiap suku terdapat seorang pemimpin atau sultan yang disebut dengan Bens. Gaya hidup pertanian dan pengembalaan mereka merespon musim hujan dan kekeringan di wilayah tempat mereka tinggal, yang dengan demikian mereka melakukan migrasi sesuai iklim daerah setempat. Suku Dinka memulai perjalanan antara bulan Mei dan bulan Juni, dan pada awal musim hujan menuju rumah-rumah yang terbuat dari lumpur dan jerami pada koloni-koloni yang mereka bangun jauh dari daerah banjir. Selama periode ini mereka menanam millet serta beragam jenis biji-bijian. Suku Dinka merupakan keturunan dari suku Nilotik yang dikenal memiliki postur tubuh paling tinggi dan tergelap di Afrika. Orang-orang Dinka dikenal memiliki tinggi rata-rata sekitar 190 hingga 200 cm. Menurut seorang peneliti sejarah di Sudan bernama Abbas Al-Hazd, alasan terpenting tingginya perawakan suku Dinka adalah terjadinya kombinasi antara sifat iklim tropis dan kehidupan hutan. Kondisi lingkungan ini kemudian diperkuat oleh isolasi genetik secara turun-temurun di antara mereka, melalui adat dan tradisi perkawinan yang memperbolehkan sekerabat atau bahkan sedarah. Mereka juga memberlakukan adat pewarisan istri. Istri kerabat boleh diwariskan pada saudara laki-laki, termasuk ibu tiri pada anak tiri kecuali ibu kandung. Dan tradisi seperti inilah yang dinilai berperan penting dalam menjaga genetik mereka. Saat lelaki jangkung menikahi wanita jangkung yang kemudian berpotensi melahirkan anak-anak berpostur tubuh tinggi. Salah satu adat yang juga membantu orang Dinka menjaga perawakan tinggi dan kuat adalah dengan meminum susu segar secara langsung dari sapi. Selain itu, tarian adat yang berbasis lompat tinggi dan olahraga bergantungan di dahan pohon menjadi salah satu adat dan budaya yang membantu mereka memperoleh perawakan tinggi dan kuat. Orang Dinka tumbuh dan terbiasa dengan cara hidup di dalam hutan dengan ruang terbuka, dengan rumah yang dirancang sesuai tinggi badan mereka. Hal ini kerap membuat anggota suku Dinka menemui masalah ketika harus pindah ke perkotaan atau daerah tertentu yang tidak sesuai dengan kondisi tubuh mereka. Masyarakat perkotaan yang tinggi badannya tidak melebihi 180 cm tentu saja hanya memiliki pintu rumah dan mobil yang disesuaikan dengan tinggi badannya. Ini tentu saja menjadi kendala bagi orang Dinka yang bertubuh tinggi sehingga memerlukan pengaturan khusus untuk adaptasi dengan lingkungannya. Gaya hidup suku Dinka tercermin dalam keyakinan dan praktik keagamaan mereka. Dinka percaya pada satu Tuhan yang disebut Nial atau Niali.
Dan mereka percaya bahwa roh Tuhan itu mengambil salah satu individu untuk berbicara dengan mereka. Saat ini Kristen menjadi agama mendominasi budaya Dinka yang menyebar pada masa penjajahan Inggris di wilayah tersebut pada abad ke-19 dan selama periode Perang Saudara. Pernikahan dan perceraian di kalangan suku Dinka didasarkan pada keyakinan agama khusus, ritual dan adat istiadat yang aneh. Ketika seorang pemuda mencintai seorang gadis, dia akan melakukan apa saja untuk menikahinya, termasuk menculik gadis pujaannya. Dalam tradisi yang dikenal sebagai Arawa ini, seorang pria akan menculik gadis pujaan dan membawanya ke tempat yang jauh dari sukunya. Mereka tetap bersama hingga kelahiran anak pertama, barulah dia membawanya untuk menyelesaikan akad nikah. Salah satu tradisi di Dinka yang menarik adalah jika sang suami meninggal, maka saudara laki-lakinya akan mewarisi istri atau istri-istrinya. Namun demikian, tradisi besar dalam pernikahan Dinka adalah terkait mahar yang cukup tinggi. Dinka tidak hanya terkenal dengan tinggi badannya yang tertinggi di dunia, tetapi juga kebiasaan perkawinan mereka yang bercirikan mahar tinggi berkisar antara 100 hingga 500 ekor sapi. Mereka tidak menggunakan emas, perak, atau uang sebagai mas kawinnya, karena semua itu bukan yang paling berharga bagi mereka di dalam perkawinan. Uniknya, tidak seperti kebanyakan suku di dunia, setelah menikah, mempelai wanita diberikan perlakuan khusus yang menggambarkan bagaimana cinta diungkapkan dalam suku Dinka di Sudan Selatan. Begitu laki-laki mengawininya, dia tidak akan memasak dan sibuk mengurus rumah tangga selama 4 tahun. Masa ini disebut sebagai sambutan murah hati dan dimaksudkan agar istri bisa beristirahat bersantai untuk mempelajari sifat dan karakter suaminya. Pada fase ini, tugas rumah tangga menjadi beban suami dan keluarganya. Suami akan memasak, mencuci, mengambil air, mengumpulkan kayu bakar dan pekerjaan lainnya hingga akhir tahun keempat. Begitu masa 4 tahun selesai, suaminya akan mengadakan pesta sangat besar dan meriah yang disebut festival memasak. Dia akan memotong 3 hingga 5 ekor sapi atau bisa juga menyembelih kambing agar istrinya bisa mulai memasak untuk keluarganya. Sungguh tradisi yang unik ya. Tetap nantikan informasi selanjutnya dari channel kami.